Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita akan melanjutkan lagi materi tentang validasi dan verifikasi. Sebelumnya kita sudah masuk di selektivitas. Nah, kemudian parameter validasi yang kedua untuk instrumen AS atau instrumen analisa yaitu pengukuran linearitas. Linearitas pada alat instrumen itu didefinisikan sebagai kemampuan detektor memberikan respon yang proporsional dengan konsentrasi analit dalam rentang konsentrasi tertentu. Syarat linearitas, dia harus memenuhi hukum Lambert-Beer dan mengikuti persamaan regresi linear, biasanya dengan rumus Y sama dengan A ditambah B kali X, di mana Y itu adalah absorbans dan X itu adalah konsentrasi, sementara A dan B adalah intercept. Saya tunjukkan di gambar ini. Ini adalah merupakan contoh kurva kalibrasi dari logam Cu. Logam Cu. Nah, di sini persamaan regresinya Y sama dengan 0,3115 plus 2,0874, di mana R kuadratnya 0,999, jadi mendekati nilai 1. Memang idealnya suatu persamaan regresi itu semakin linear jika R kuadratnya itu mendekati 1. Dan ini salah satu parameter validasi yang cukup penting karena dari kurva kalibrasi itu, dari kurva kalibrasi itulah nanti data sampel itu akan diolah, akan diplotkan istilahnya. Jadi misalkan kita dapat persamaan seperti ini, Y sama dengan 0,3 sekian, kita ingin mengetahui konsentrasi dari sampel, kita bisa menghitungnya dengan persamaan regresi linear. Jadi anggaplah kita dapat absorban dari sampel, kemudian persamaan regresinya seperti ini, berarti tinggal variabel X yang belum diketahui. Jadi kita bisa hitung nilai X dengan data absorban tersebut. Dengan syarat kita sudah mendapatkan persamaan regresi linear dengan nilai R kuadrat mendekati 1. Sebenarnya keberterimaannya itu tergantung dari kebijakan dari perusahaan atau dari metode standar yang digunakan. Tidak harus 0,9999-nya minimal 3, tidak harus. Ada juga yang hanya mempersyaratkan di SNI itu pernah saya lihat hanya 0,95 itu sudah bisa dianggap linear. Tapi semakin mendekati 1 berarti dia semakin linear dan itu tandanya kurva kalibrasinya semakin bagus. Ketika kurva kalibrasi semakin bagus, maka hasil analisa yang akan didapatkan nanti juga semakin akurat. Seperti itu. Next. Jadi kurva kalibrasi itu biasanya diawali oleh bagian yang linear. Tapi lama-kelamaan akan terjadi tidak linear ya, atau mulai melengkung. Jadi agar hasil analisa itu lebih akurat, maka yang digunakan dari kurva kalibrasi itu hanya yang masuk rentang linear saja ya. Jadi makin tinggi konsentrasi biasanya itu semakin tidak linear. Cara penentuan kurva kalibrasi kita buat dari standar minimal 3. Boleh 10, boleh. Boleh 20 kurva kalibrasinya, standarnya boleh. Intinya selama dia masih memenuhi rentang linear, maka boleh digunakan. Tapi biasanya kalau kita melakukan analisa, ketika kita sudah mengetahui titik linearitas dari suatu dari standar, maka kita cukup ambil minimal 3 titik sampai 5 titik saja sudah cukup untuk mewakili dari kurva kalibrasi tersebut. Jadi tidak perlu sebanyak ini tadi. Misalkan ini tadi banyak sekali dibuat dari standar, maka kita bisa ambil dari nilai yang kecil, kemudian yang di tengah, kemudian yang paling tinggi, itu sudah cukup mewakili.
Karena dari uji regresi linearnya, dari uji linearitasnya, ini masih cukup linear sampai konsentrasi sekian. Seperti itu. Jadi tidak perlu kita membuat dari standar sebanyak ini. Jadi 3 saja sebenarnya sudah cukup. Dengan syarat kita sudah mengetahui, bisa meyakinkan bahwa itu masih masuk rentang linear dari kurva kalibrasi tersebut. Oke. Next. Kemudian hubungannya kurva kalibrasi nanti akan erat hubungannya dengan yang namanya limit deteksi, di mana limit deteksi itu adalah konsentrasi terendah dari analit yang ada dalam contoh yang dapat terdeteksi dengan tingkat keyakinan yang tinggi. Jadi kalau ada sampel terbaca kecil banget nilainya, kita masih yakin nggak dengan nilai itu? Apakah benar nilainya ini benar-benar mengandung logam PB misalkan? Saya contohkan di bagian selektivitas tentang PB. Misalkan kita uji PB, tapi kadarnya kecil banget nih, di bawah deret standar 1. Gimana ya, masuk nggak ya di limit deteksi? Maka ini bisa diuji dengan pengujian limit deteksi. Ya, jadi gini, anggaplah gambar ini merupakan sinyal dari instrumen kita. Bagian yang biru ini, yang di bawah ini namanya noise. Noise. Yang namanya noise itu pasti ada. Instrumen apapun yang namanya noise itu pasti ada. Nah, di antara noise itu ada puncak yang cukup tinggi, ada sinyal yang cukup tinggi. Nah, nilai sinyal inilah tandanya ada senyawa atau sampel yang terdeteksi. Nah, kalau pada instrumen HPLC, saya pernah baca di US Pharmacop, itu disyaratkan nilai limit deteksi itu 3 kali nilai noise. Jadi misalkan noise-nya ini nilainya sekitar 0,1, maka dia dianggap memenuhi limit deteksi jika sampel itu 3 kali 0,1 atau sebesar 0,3. Baru dia dianggap terdeteksi sebagai senyawa. Adapun pada instrumen AS ada pengujian sendiri, di mana ketika kita menguji limit deteksi, kita bisa juga sekaligus menguji yang namanya limit kuantifikasi. Ya. Next. Nah, cara pengujiannya nih, kita siapkan larutan blanko. Jadi blanko. Setelah kita buat deret standar, kemudian kita siapkan larutan blanko, kita ukur minimal 7 kali. Sesuai peraturan SNI, itu minimal 7 kali. Dan blanko tidak boleh terbaca 0 atau negatif. Ya. Kalau negatif itu namanya dianggap sebagai respon negatif. Ya, kalau dia terbaca 0, sepertinya tidak mungkin. Ya, selama ini saya melakukan pengujian, belum pernah selama diulangi 7 kali, 10 kali, 20 kali, tidak pernah terjadi semuanya terbaca 0. Kemudian, dari hasil pembacaan yang 7 kali tadi, kita hitung konsentrasi rata-ratanya, kemudian kita hitung standar deviasinya. Standar deviasi bisa kita hitung secara manual dengan rumus, ataupun dengan Excel. Ya, kita gunakan program Excel bisa, atau SPSS juga bisa. Tapi yang paling cepat dan gampang itu bisa kita gunakan program Excel. Kemudian kita hitung limit deteksinya dengan rumus konsentrasi rata-rata pembacaan ditambah 3 kali standar deviasi. Nah, sekarang bagaimana jika rata-rata absorbansi blanko itu 0 atau negatif, maka kita buatkan sebuah larutan blanko yang diperkaya atau di spiking dengan minimum konsentrasi dari analit. Jadi gini, kita buat blanko tapi kita tambahkan dengan konsentrasi yang sangat kecil ke dalam blanko tersebut. Dan kita harus tahu berapa konsentrasinya. Kemudian kita baca lagi sebanyak 7 kali, 10 kali, baru kita hitung standar deviasinya. Setelah dapat standar deviasinya, kita hitung lagi
limit deteksinya dengan rumus yang sama. Konsentrasi rata-rata pembacaan ditambah 3 kali standar deviasi. Dengan nilai konsentrasi rata-ratanya dianggap 0. Ya, seperti itu. Itu cara mengukur limit deteksi. Jadi syaratnya dia harus terbaca tidak boleh 0 atau negatif. Jika terjadi negatif, kita lakukan spiking dengan minimum konsentrasi analit. Nah, yang jadi pertanyaan, yang sering jadi pertanyaan, berapa sebenarnya minimum konsentrasi yang bisa kita tambahkan ke dalam belangko tersebut sehingga dianggap sebagai spiking? Oke, misalkan larutan standar kita yang paling kecil itu 1 ppm, maka kita bisa gunakan spiking kurang lebih 1/20 dari sampel standar paling kecil tersebut. Jadi 1 ppm per 20 atau sekitar 0,05 ppm. Itu bisa kita gunakan dengan spiking. Misalkan setelah dilakukan spiking dengan 0,05 ppm, ternyata itu masih terjadi pembacaan negatif, kita bisa naikkan menjadi 1/10 dari standar terkecil. Kita bisa gunakan 0,1 ppm. Biasanya kalau sudah 1/10 dari standar paling kecil, pada umumnya selalu pembacaan tidak negatif lagi. Seringnya seperti itu. Oke. Lanjut. Oke, sekarang limit kuantitasi atau limit kuantifikasi. Ya, biasa disebut juga sebagai limit pelaporan. Jadi kalau kita lakukan analisa, limit deteksi saja tidak cukup. Limit deteksi itu digunakan sebagai acuan sampel, seberapa kecil sampel boleh kita baca. Kalau limit kuantitasi, kita gunakan sebagai acuan seberapa kecil sampel yang boleh kita laporkan ke customer, misalkan seperti itu. Nah, jadi nilai terendah yang boleh kita laporkan ke customer atau kita buat sebagai laporan. Dengan syarat dia memenuhi presisi dan akurasi yang bisa diterima. Jadi nanti ada pengujian presisi dan akurasi juga. Jadi kalau hasil pembacaannya itu presisinya bagus, jadi kemudian akurasinya bagus, maka dia bisa dianggap sebagai limit kuantitasi, nilai terendah, presisi, dan akurat. Saya contohkan seperti ini. Kalau gambar ini tadi menggambarkan limit deteksi. Jadi dia terdeteksi, misalkan sudah terdeteksi dengan konsentrasi 3 kali noise. Sekarang kalau limit kuantitasi, dia harus lebih besar dari limit deteksi. Anggaplah garis orange ini adalah limit deteksi. Garis orange ini adalah limit kuantitasi. Ketika sampel terbaca minimal melewati garis orange ini, maka dia dianggap sudah bisa dilaporkan atau terkuantitasi. Cara penentuannya bagaimana? Cara penentuan limit kuantifikasi atau limit kuantitasi itu sama dengan penentuan limit deteksi. Kita baca belangko sebanyak minimal 7 kali, atau 10 kali juga boleh, 20 kali juga boleh. Intinya minimal 7 kali. Kemudian kita hitung rata-rata pembacaan, hitung standar deviasi, dan tidak boleh 0 atau negatif. Sama seperti pada limit deteksi. Nah, yang berbeda rumusnya. Limit kuantitasi itu rata-rata pembacaan ditambah 5 atau 10 dari standar deviasi. Jadi boleh 5 kali standar deviasi atau 10 standar deviasi. Tapi pada umumnya saya menyarankan 10 kali standar deviasi supaya lebih aman. Lebih aman dari limit deteksinya. Nah, kemudian jika absorban rata-ratanya itu 0 atau negatif, sama kita lakukan spiking seperti pada pengujian limit deteksi. Sebenarnya ketika kita membaca data untuk pengujian limit deteksi, pada saat itu juga kita membaca data untuk limit kuantitasi. Ya, jadi satu data bisa digunakan untuk 2 parameter pengujian validasi. Seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang
hubungan ketiganya antara kurva kalibrasi, linearitas, kemudian limit deteksi dan limit kuantitasi nanti akan berhubungan dengan yang merupakan rentang kerja atau working range. Working range itu dimulai dari batas terendah sampai batas tertinggi dari standar atau dari kemampuan instrumen itu membaca sehingga memberikan nilai linear. Untuk pengukuran sampel, jika positif mengandung analit, harus dilakukan dalam daerah kerja atau working range yang linear. Jadi, misalkan kita mempunyai larutan standar 1 ppm, 2 ppm, 3 ppm, sampai 10 ppm, maka kita harus membaca sampel berada pada rentang itu antara 1 sampai 10 jika kita ingin hasil analisa kita akurat dan presisi. Karena kenapa? Karena 1 sampai 10 ppm tadi merupakan area kerja dari kurva kalibrasi yang kita gunakan. Kalau misalkan terjadi lebih tinggi dari itu, maka harus diturunkan. Misalkan faktor pengencerannya dirubah atau ditambah. Misalkan faktor pengenceran sesuai SOP hanya diencerkan 5 kali, maka kita bisa rubah menjadi faktor pengenceran 10 kali atau 20 kali. Sehingga sampel yang kita baca bisa masuk ke dalam working range dari kurva kalibrasi kita. Ini saya contohkan tentang limit deteksi dan working range dari beberapa instrumen analisa. Contohnya yang pertama itu flame AA. Jadi metode AAS, metode flame, itu mempunyai rentang kurang lebih 1 sampai 1000 ppm, tergantung dari jenis logam yang dianalisa. Karena ada beberapa jenis logam yang memang cukup rendah limit deteksinya, sehingga dia limit deteksi atasnya tidak terlalu tinggi. Jadi sudah mulai tidak linear. Rentang linearitasnya tidak terlalu tinggi. Itu kalau flame AA. Kalau furnace, ya, jadi AS graphite furnace, dia lebih rendah lagi antara 1 ppt sampai 1 ppm. Jadi ppb lah. Jadi di rentang ppb kita sebaiknya gunakan furnace AS. Kalau ICP OES, jadi ICP OES, Optical Emission Spectrophotometry, itu rentangnya ppb sampai ppm, jadi cukup luas rentangnya. Hanya saja limit deteksinya masih kalah dengan graphite furnace. Limit deteksi graphite furnace itu bisa lebih rendah. Jadi limit deteksi itu semakin rendah, semakin bagus. Kenapa? Sampel yang sangat kecil kandungannya bisa dibaca oleh furnace daripada jika kita membandingkan dengan ICP OES. Nah, ICP MS itu memiliki rentang yang lebih lebar dan limit deteksi yang lebih rendah lagi. Jadi limit deteksinya sangat rendah, bisa di bawah PPT, part per trillion. Jadi sangat rendah sekali limit deteksi dari ICP-MS. Jadi ini sangat bagus jika digunakan untuk analisa logam-logam yang langka di alam. Logam-logam semacam uranium, ya, logam-logam radioaktif itu cocok dianalisa dengan ICP-MS. Atau cocok juga digunakan untuk analisa pada air minum dalam kemasan, misalkan parameter arsen, parameter merkuri itu cocok jika kita menggunakan ICP-MS. Kenapa? Jika ada kadar arsen yang sangat kecil pun masih bisa terbaca ketika kita menggunakan ICP-MS. Adapun untuk rentang atasnya cukup tinggi, bisa sampai kurang lebih 1000 ppm. Ya, jadi memang ini paling bagus. Kalau kita mau analisa logam paling bagus itu kita gunakan ICP-MS. Hanya saja memang alatnya cukup mahal, biaya investasinya cukup tinggi. Adapun flame AAS itu masih banyak digunakan juga untuk analisa-analisa rutin.
untuk beberapa parameter logam pada limbah, pada air, atau pada batuan. Pada bahan-bahan tambang itu masih banyak digunakan flame AS dan furnace. ICP-OS sudah cukup banyak berkembang dan banyak digunakan di industri atau di laboratorium uji milik pemerintah. Ini juga sudah banyak saya temukan. Next. Gambaran hubungan antara limit deteksi, limit kuantitasi, dan kurva kalibrasi, serta limit saturated detector atau batas atas dari detektor itu seperti ini. Jadi setelah kita uji, kita dapat kurva kalibrasi, lurus misalkan. Tapi lama-lama akan melengkung. Ini yang saya maksud tadi, bahwa kurva kalibrasi itu semakin tinggi konsentrasi, maka dia akan semakin melengkung atau tidak linear. Nah, di bawah ada namanya limit deteksi. Ini yang kita uji, ya, dan limit kuantitasi. Ini juga kita uji. Kita dapatkan melalui pengujian. Kemudian titik di mana kurva kalibrasi itu sudah mulai tidak linear itu disebut sebagai limit saturated detector, ya, limit saturated detector. Nah, idealnya sampel itu terbaca pada rentang ini. Pada rentang kurva kalibrasi di atas limit kuantitasi dan di bawah limit saturated detector. Atau lebih jelasnya dilihat pada gambar ini, ya. Jadi misalkan nih kita punya limit deteksi datanya, kita dapat limit kuantitasi, dan kita memiliki standar tertinggi. Jadi larutan standar yang paling tinggi konsentrasinya berapa, kita batasi saja area kerja kita di situ. Nah, yang diarsir inilah working range analisa yang kita gunakan di laboratorium. Jadi sebaiknya working range jika ada sampel itu terbaca pada daerah yang diarsir, di mana absorbansinya dan konsentrasinya seperti ini. Nilainya sekarang berapa? Nah, itu sangat bervariasi tergantung dari jenis logam yang dianalisa, karena beda logam beda nilai absorban, ya. Jadi beda logam itu beda nilai absorban. Baik, sampai sini pembahasan tentang linearitas, limit deteksi, limit kuantitasi, dan working range. Jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan saja nanti di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab semampu saya. Bisa juga via WA nanti. Ada nomor WA saya nanti insya Allah saya cantumkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.